Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Denda Lesi. Apa kabar semuanya? Apakah Anda saat ini sehat? Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai mah ya. Mah dan apa hubungan mah dan mengapa disebut ger atau disebut anxiety. Di video kali ini kita akan bahas tuntas mah itu apa, anxiety itu apa, dan GERD itu apa. Tapi saya ingin sampaikan dulu, bagi yang belum mensubscribe, tolong mensubscribe. Dan juga tekan juga tombol like-nya, juga tekan juga tombol loncengnya ya. Agar di saat saya membuat video, mengupload video, Anda tidak ketinggalan. Oke, yang pertama kita akan membahas mahnya dulu ya. Jadi begini teman-teman, mah itu ada 3 level. Ada 3 level. Level yang pertama itu adalah mah ringan, mah biasa ya, yang mana yang disebut saat kita lapar, perut kita merasa atau ulu hati kita merasa perih ya, seperti itu. Untuk yang kedua itu ada yang disebut mah sedang. Seperti apa mah sedang itu? Seperti ya tidak terlalu mengganggu dan itu tidak terlalu membuat kita terhambat ya, seperti itu, tidak terlalu mengganggu aktivitas kita walaupun kita mempunyai mah. Dan yang terakhir mah kronis ya, seperti mah-mah yang kita alami saat ini ya. Terus mengapa disebut anxiety, mengapa disebut GERD atau asam lambung? Sebenarnya cara ilmu kedokteran maksud saya, itu bukan mah ya, itu adalah asam lambung. Jadi itu ada banyak nama ya, bisa disebut asam lambung, bisa disebut mah kronis, bisa disebut penyakit lambung, pokoknya banyak sekali ya. Tapi yang jelasnya kalau di desa-desa, katakanlah di daerah-daerah, itu disebut mah kronis ya. Jadi apa hubungan mah dengan anxiety ataupun juga GERD? Anxiety itu sebenarnya berasal dari otak ya. Karena pada dasarnya lambung kita itu sangat berkaitan dan sangat berhubungan dengan otak kita, yang mana lambung kita yang memberikan sinyal seperti itu misalnya, dan otak kita yang merespon seperti itu. Jadi kita lah sudah memasuki level mah kronis. Sebenarnya mah kronis itu hal yang tidak terlalu menakutkan ya, karena itu hanya sebuah, katakanlah seperti kita sariawan, itu terjadi di dalam lambung kita ya. Itu akibat dari asam lambung kita yang berlebihan seperti itu. Jadi apa hubungan mah sama anxiety? Yaitu jelas karena lambung kita sangat berhubungan dengan otak kita, jadi timbullah anxiety itu. Yang disebut anxiety itu teman-teman, respon pikiran kita yang berlebihan ya, yang berlarut-larut, itu yang disebut anxiety ya. Jadi saat kita asam lambung kita sedang naik, pikiran kita langsung merespon ya. Jadi pikiran kita selalu
melebih-lebihkan dan selalu ya berlarut-larut dengan pikiran seperti itu ya. Terus GER itu apa? Jadi teman-teman, GER itu seperti ini ya. GER itu yang mana mungkin teman-teman sudah mengalami, sudah tahu. GER itu adalah yang mana saat Anda setelah makan, terus Anda sendawa ya, seperti makanan di dalam perut Anda itu mau keluar ya, mau keluar kembali ke kerongkongan Anda ya, seperti Anda mau muntah. Terus rasanya itu sangat asam dan sangat pahit sekali, pahit dan sangat panas sekali ya. Itu yang disebut GER ya. Kita itu sendawa seperti mau muntah dan rasanya itu sangat asam, sangat pahit dan sangat panas rasanya di tenggorokan. Itu yang disebut GER ya teman-teman. Terus mungkin bagi yang belum bisa, tinggal obat ya teman-teman. Saya mencatatnya supaya saya tidak lupa. Ya, tidak apa-apa ya teman-teman, karena dulunya saya juga begitu ya. Di saat Anda sedang ya mungkin belum sempat membeli obat Anda sudah mulai habis ya, usahakan ya tenangkan diri Anda coba untuk tidak meminum obat untuk dalam jangka ya mungkin 1 hari atau 2 hari, dan Anda perhatikan bagaimana keadaan Anda, apakah Anda baik-baik saja atau Anda bagaimana. Intinya perhatikan keadaan Anda ya. Untuk yang masih belum bisa tinggal obat ya, cara untuk tidak terbiasa dengan obat, kalau pengalaman saya ya, yang pertama itu dianjurkan oleh dokter biasa minum 3 kali sehari ya. Jadi coba Anda kurangi menjadi 2 kali sehari. Jika sudah terbiasa dengan 2 kali sehari, Anda kurangi lagi menjadi 1 kali sehari. Jika sudah terbiasa untuk 1 kali sehari, dan biasakan untuk tidak meminum obat dalam 1 hari ya. Bagaimana kalau Anda tidak minum obat 1 hari misalnya, terus apakah Anda kambuh, apakah Anda baik, terus untuk besoknya Anda minum, terus besoknya lagi tidak diminum, seperti itu. Terus lama-kelamaan biasakan untuk meninggalkan obat itu ya. Karena jika Anda terus seperti itu, terus bergantung dengan obat, jadi kapan Anda sembuhnya teman-teman? Anda selalu minum obat, jadi seolah-olah Anda itu selalu sakit, jadi Anda selalu minum obat. Biasakan untuk meninggalkan obat tersebut teman-teman. Untuk cara sembuh sebenarnya simpel ya teman-teman, sangat simpel sekali, tapi kita coba detailkan dulu. Yang pertama, atur pola pikir, dan yang kedua atur pola makan, dan ketiga atur pola hidup ya teman-teman. Bagaimana sih cara mengatur pola pikir teman-teman? Sebenarnya mengatur pola pikir itu cukup berat ya, cukup berat, tapi yang pertama yang Anda harus lakukan, jangan mudah emosi, terus jangan terlalu banyak mikir teman-teman, jangan terlalu banyak mikir ini, mikir itu. Terus
jangan terlalu tinggi berangan-angan ya. Misalnya intinya jangan berangan-angan yang berlebihan katakanlah, karena itu adalah pemicu Anda kambuh ya. Terus jangan pikirkan hal-hal yang buruk ya teman-teman. Hal-hal yang buruk apapun, misalnya takut terjadi apa-apa pada diri Anda atau Anda tidak bisa, pokoknya jangan dipikirkan hal-hal yang buruk ya teman-teman. Usahakan dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan apapun Anda, untuk tetap tenang dan tetap sabar, juga tetap tersenyum ya teman-teman. Karena cara mengatur pola pikir itu butuh proses. Jadi Anda biasakan pikiran Anda ya, dengan hal-hal yang ringan, dengan hal-hal yang mudah, dan juga dengan hal-hal yang lebih baik, intinya seperti itu ya. Untuk pola makan, cara mengatur pola makan ya biasa ya. Biasakan makan pantangan, jangan menunggu lapar. Jadi saat Anda merasa sudah terlalu bagaimana ya, intinya jangan terlalu menunggu Anda lapar, Anda harusnya sudah makan seperti itu. Terus jangan terlalu banyak makan ya. Terlalu banyak makan itu juga akan mempengaruhi lambung Anda ya teman-teman. Terus yang terakhir, pola hidup. Pola hidup itu simple ya teman-teman. Yang pertama adalah harus bersih ya. Harus bersih, yang pastinya harus bersih, harus sehat. Dan bagaimana sih cara harus bersih itu? Sebenarnya simple ya, harus bersih itu. Biasakan untuk sholat ya teman-teman. Jika Anda terbiasa sholat, Anda akan terbiasa dengan bersih ya teman-teman. Anda terbiasa sholat, jadi Anda terbiasa untuk bersih ya. Terus untuk sehari-harinya itu jangan terlalu capek, jangan sering angkat berat, dan juga jangan sering diam diri di rumah ya. Biasakan untuk ya melakukan hal-hal yang sehat ya. Misalnya melakukan kegiatan biar Anda berkeringat seperti itu ya. Jadi saat Anda melakukan kegiatan itu, pikiran Anda tidak kemana-mana, dan juga cara kerja lambung Anda akan lebih baik ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin yang saat ini masih dalam keadaan katakanlah gelisah, tidak tenang, dan pikirannya kemana-mana atau apalah ya, mungkin intinya Anda saat ini sedang kambuh, ya tidak apa-apa ya. Apalagi di zaman saat ini, zaman corona katakanlah, zaman covid ini ya. Untuk masalah covid ini sebenarnya simpel ya, anak kecil juga sudah paham ya. Mengapa kalian tidak paham? Sebenarnya covid ini cukup dihindari ya, cukup hindari, jangan terlalu banyak aktivitas di luar, cukup di rumah saja seperti itu. Dan juga hindari orang-orang yang ada di luar ya, seperti itu. Intinya untuk penyakit covid corona ini cukup kita hindari ya. Kalau kita menghindari, kita tidak akan terkena ya, itu saja. Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini sampai di sini dulu, karena kita
ya waktu ini sudah banyak memakan kuota ya, jadi kita atur sedikit demi sedikit, pahami apa itu ma, apa itu anxiety, dan apa itu GERD. Jadi kita bisa paham, apalagi yang belum bisa tinggal obat tadi ya, belum bisa tinggal obat ya tidak apa-apa ya, karena dulunya saya juga begitu, tapi saya lama-kelamaan saya bosan terus minum obat dan terus beli obat, ada kalanya saya tidak punya uang, jadi akhirnya saya putuskan untuk tidak memakan obat lagi sampai sekarang ya. Tapi alhamdulillah saya baik-baik saja dan saya merasa lebih sehat ya teman-teman, karena saya tidak terlalu bergantung dengan obat ya. Akhirnya saya sudah terbiasa untuk tidak meminum obat ya, karena takutnya jika teman-teman selalu bergantung dengan obat, ada kalanya saat teman-teman tidak bisa menebusnya, itu akan menjadi beban pikiran teman-teman ya. Oke, segini dulu dari saya. Jangan lupa bagi yang belum mensubscribe, tolong di subscribe. Bagi yang sudah mensubscribe, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.